Salam jumpa. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Mikrobiologi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Ratika Rahmasari. Pada perkuliahan ini, saya akan memandu perkuliahan yang dilakukan secara daring ini. Pada topik ke-11 perkuliahan ini, saya akan menjelaskan terkait pengantar infeksi jamur. Selamat datang di topik pengantar penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam infeksi jamur, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu jamur. Jamur merupakan organisme eukariot, yang memiliki struktur dinding sel yang tersusun dari kitin. Satu hal yang perlu dipahami bahwa jamur ini tidak memiliki kloroplas. Artinya, jamur merupakan organisme yang heterotrof, sehingga jamur bersifat sebagai parasit atau saprofit pada organisme lain. Selain itu, jamur merupakan organisme yang bisa berkembang biak baik secara aseksual, seksual, ataupun keduanya. Reproduksi secara aseksual biasanya terjadi melalui pembelahan diri, tunas, ataupun pembentukan konidia. Konidia ini akan membentuk konidium yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Terdapat konidium, lalu ada konidiospora, dan juga ada sterik. Nah, itu hifa. Ada juga yang namanya hifa untuk reproduksi aseksual. Nah, sedangkan untuk reproduksi seksual, jamur biasanya mempunyai kantong pembentuk spora yang disebut dengan ascus. Jadi, jamur intinya adalah merupakan organisme eukariot yang bersifat heterotrof yang bisa berkembang biak baik secara seksual maupun aseksual. Nah, lalu infeksi jamur. Infeksi jamur menyebabkan kelainan atau penyakit pada tubuh manusia. Nah, infeksi jamur ini biasanya dikenal dengan nama mikosis. Mikosis dapat terjadi baik pada superficial maupun pada sistemik. Mikosis superficial itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang bersifat dermatofitosis dan juga bersifat non-dermatofitosis. Nah, penyakit mikosis superficial dermatofitosis biasanya menyebabkan penyakit yang dikenal dengan nama tinea dan juga psoriasis versicolor. Sedangkan mikosis superficial non-dermatofitosis itu menyebabkan penyakit yang dikenal dengan nama tinea nigrae, piedra, atau otomikosis. Selanjutnya, selain mikosis superficial, terdapat juga mikosis sistemik, di mana jamur bisa menginfeksi sampai ke dalam organ tubuh manusia. Nah, mikosis sistemik ini terbagi menjadi beberapa penyakit, bisa menyebabkan blastomikosis, kokoidomikosis, lalu histoplasmosis. Nah, pertama-tama kita coba berdiskusi terkait mikosis superficial. Nah, mikosis superficial seperti yang disampaikan sebelumnya merupakan kelainan atau penyakit yang disebabkan infeksi jamur yang menyerang permukaan tubuh. Bisa pada kulit, kuku, maupun pada rambut. Nah, tadi dibagi menjadi dua, yaitu dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu adalah pada golongan dermatofitosis dapat menimbulkan kelainan di dalam epidermis, mulai dari stratum corneum sampai stratum basalis. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena afinitas jamur tersebut terhadap keratin.
Sedangkan golongan non-dermatofitosis hanya dapat menyebabkan kelainan pada permukaan epidermis, tidak sampai ke dalam stratum corneum ataupun stratum lain, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh penyebab dermatofitosis. Misalnya, pada dermatofitosis yang menyebabkan kelainan berupa tinea, itu disebabkan oleh jamur epidermiphyton, trichophyton, dan juga microphyton. Sedangkan penyakit psoriasis versicolor itu disebabkan oleh jamur Malassezia sp. Nah, untuk yang non-dermatofitosis, contohnya tadi adalah tinea nigra, itu bisa disebabkan oleh Horteae wernicki, lalu Piedra disebabkan oleh Trichosporan sp, Phaedria hortae. Selanjutnya itu adalah otomikosis yang menyerang telinga, biasanya dapat disebabkan juga oleh Candida dan juga Aspergillus. Selanjutnya, terkait mikosis sistemik. Jadi, seperti yang sudah disampaikan, mikosis sistemik merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur yang menyerang sampai ke dalam organ tubuh. Nah, contoh dari mikosis sistemik tadi tersebut adalah blastomikosis. Blastomikosis merupakan infeksi yang menyerang paru-paru dan kulit akibat jamur Blastomyces. Kemudian kokoidomikosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Coccidioides immitis yang hidup di tanah dan dihirup sebagai arthroconidea atau dalam bentuk sporanya ya. Sedangkan penyakit lain disebut histoplasmosis ya, merupakan penyakit akibat infeksi jamur Histoplasma capsulatum yang dapat tumbuh dalam aliran darah dan pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, biasanya dengan kandungan limfosit CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubiknya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan mikrobiologi sampai akhir semester. Sampai bertemu lagi di perkuliahan lainnya. Terima kasih.